Shalom, selamat pagi teman-teman. Ya, bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali. Meskipun kita nggak bertemu secara face to face, tapi bersyukur kita sudah punya platform supaya kita bisa beribadah bersama, kita bisa muji nama Tuhan bersama-sama, mendengarkan pelayanan firman bersama-sama. Sebelumnya, aku mau ajak setiap teman-teman untuk mempersiapkan diri teman-teman kalian semuanya, mempersiapkan hati kita. Oke, bisa mungkin cari posisi yang enak dulu sebelum kita mungkin mau muji nama Tuhan bersama-sama. Juga aku mau ngajak setiap teman-teman melalui ibadah ini, kita nggak cuma mungkin teman-teman melihat melalui Zoom, tapi benar-benar kita mau beribadah bersama-sama, nyanyi bersama-sama, muji nama Tuhan. Meskipun kita nggak bisa berinteraksi, tapi saya ajak setiap kita untuk bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita nyanyikan Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kita hanya mau hidup bagi-Mu ya Tuhan. Dunia pun tak bisa memisahkan kami Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar Tuhan bagi kami Tuhan. Penyertaan buat setiap kami Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu ada buat setiap kami Tuhan. Buat setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap masa kami Tuhan. Juga bersyukur buat platform ini Tuhan. Sehingga kami bisa kebaktian Tuhan bersama-sama. Kami bisa muji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bisa meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sertai Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya mungkin teman-teman aku mau menyinggung masalah tema minggu ini. Jadi minggu ini kita dapat tema Forever Your Child. Ya mungkin di tema ini kita bisa belajar mengenai hubungan atau relasi antara kita sebagai anak ke orang tua. Ya mungkin aku cuman mau bilang mungkin beberapa dari kita mengalami relasi yang gak baik sama orang tua, seringkali konflik atau cekcok dengan orang tua, terutama karena beda pemikiran atau beda pandangan. Ya, tapi aku mau ajak setiap kita untuk nyadari bahwa kita nggak bisa milih di keluarga mana kita dilahirkan. Jadi pasti Tuhan tuh sudah punya rencana buat setiap kita. Tuhan pasti menyiapkan rancangan yang terbaik buat setiap kita dimanapun kita ditempatkan. Juga mungkin yang terakhir aku mau ajak setiap kita untuk mungkin melandasi setiap hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Kita mau melandasinya dengan kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi setiap kita. Mari kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut,
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Linda untuk membawakan plan firman. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Yang ada di ruangan Zoom ini memberikan jempolnya gitu ya. Kalau nggak bisa memperlihatkan wajahnya, memberikan jempolnya. Wah ya, oke. Ini cara kita bersalaman nih ya. Saya ditemani Widya di sini. Ini cara kita bersalaman hari ini. Atau mungkin di sini ada juga nih. Nah, oke. Oke. Ya, terima kasih. Ditemani Widya ada 3 orang penatua yang mendampingi kita. Ada Kofidia, Ko Abed, Kak Keti ya. Juga ada teman-teman yang tidak berada di Surabaya karena teknologi ini memungkinkan kita bertemu via Zoom ini, ya. Terima kasih untuk hari Minggu di mana kita boleh bertemu kesempatan ini. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari Minggu, pada hari ini, pada pagi yang cerah ini bertemu. Meskipun secara fisik kami tidak bertemu, tetapi kami bersyukur. Kami tahu hati kami Tuhan tahukan satu sama lain. Bersama-sama kami mau belajar firman Tuhan, kami boleh lihat betapa Tuhan mengasihi kami dan betapa Tuhan ingin agar kami benar-benar hidup seperti yang Tuhan rancangkan sejak semula. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti bagaimana Tuhan membimbing hidup kami seperti kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Nah ini ya, saya diberi tema ini.
tema kita, apa tuh temanya? Tadi sudah disebut. Kita akan buka dulu Kejadian 48 ayat 8 hingga ayat 22. Ya, bolehkah Widya membaca buat kita? Tentu teman-teman di manapun berada, di rumah, di tempat kos, tapi pastinya tidak di mall ya. Ya, untuk membaca Kejadian 48 ayat 8 sampai ayat 22. Minta bantuan Widya ya. Iya, Bu. Kejadian 48 ayat 8 sampai 22. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya kuberkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek-nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan jadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu segala kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Ya, oke, terima kasih Widya. Bu, Sebelum kita melihat kembali bacaan dalam Kejadian 48 ini, kita mau mencoba memeriksa kehidupan kita sehari-hari ya. Saudara, apakah ini yang sering kali terjadi dalam relasi atau hubungan kita dengan orang tua? Yang mama ngomong terus sampai kita rasanya sakit kepala gitu ya, sampai nggak mau denger, nih kayak gambar di pojok kanan atas, atau yang kayaknya papa itu sampai harus pakai pengeras suara karena anak nggak mau denger. Atau ini yang di pojok bawah, apa itu? Papa dan mama ribut terus sampai rasanya telinga ini pekak. Nah, coba nih kita
mendiskusikan. Wit, Ya Bu, menurut mengapa konflik anak dengan orang tua sering terjadi? Nah, Widya pernah nggak melihat, nggak usah ngomong diri sendiri deh, ntar nggak enak apalagi di rumah ya. Widya nih kos atau tinggal sama orang tua? kalau di Surabaya tinggal sendiri tapi di rumah. Kalau ini lagi di Palu, jadi sama orang tua. Di mana? Di Palu, Bu. Dia lagi di Palu. Oke. Jadi sama ortu ya. Nah, ini kayaknya nggak boleh keras-keras nih kalau ngomong. Nyebut ya. Tapi ini kita mau apa? Mau terbuka ya. Nggak usah nyebut kalau aku nggak apa-apa, temanku aja deh supaya kita nggak urusannya panjang ya. Oke. Mengapa konflik anak dengan orang tua sering? Ini benar nggak sih, Liwit? Bener, Bu. Dan orang tua sering terjadi, benar nggak, Liwit? Bener, Bu. Jadi, Nah, kenapa nih? menurut saya, Bu, kayak konflik Ya. anak dengan orang tua itu sering terjadi karena kayak anak-anak itu kan pengen bebas. Nah, sedangkan orang tua itu kadang-kadang terlalu overprotective sama anak-anaknya mereka. Sedangkan kayak anak-anak remaja itu kan mau coba pengalaman lain toh. Terus anggapannya orang tua itu jangan, soalnya mama sama papa itu udah lebih berpengalaman dari kamu gitu loh. Tapi kan maksudnya kayak pendapatnya anak-anak, terus habis itu kehendaknya anak-anak jadi nggak didengar sama orang tua. Oke. Jadi kartu as ya, kartu as mama papa kita, orang tua kita apa? Kamu tuh masih kecil. Pengalaman, waduh ini mati ya. Umur kita separuh umur orang tua kita gitu ya. Nggak ada, bahkan nggak sampai separuh loh. Kalau teman-teman ini masih remaja, masih 16 tahun, 17 tahun, masa iya sih separuh? Apa iya orang tuamu waktu 17 tahun sudah punya anak kamu gitu ya. Bahkan tidak ada separuh ya, kecuali kalau kita udah dewasa, udah 25 gitu ya. Separuh. Jadi kadang-kadang sulitnya orang tua suka ngomong, papa mama udah pengalaman. Nah, kalau udah pengalaman nih susah nih, kita nggak cukup nih pengalaman. Oke, apa lagi, Wit? Menurut Ada saya, lagi? apa ya? Menurut saya mungkin kebanyakan anak-anak itu juga takut sendiri sama orang tuanya. Ya memang takut perlu sih, cuma kayak apa ya? Kebanyakan anak-anak itu jadi kayak mau melakukan sesuatu tuh jadi takut karena apa-apa itu dijudge sama orang tuanya. Yang kamu buat ini nggak benar, gini. Harusnya kamu itu gitu loh, Bu. Oke. Malah ini ketakutan yang melumpuhkan kreativitas gitu ya. Jadi mau mencoba sesuatu yang baru, malah jadi akhirnya nggak berani daripada oke, ini menarik, ini masukkan nih. Sayangnya ini nggak ada orang tua di Zoom ini ya, kecuali calon orang tua gitu ya. Oke ya, kecuali Bu Linda gitu ya. Nah, teman-teman gimana nih, Bit? Teman-teman, gimana menurut teman-teman? Boleh minta pendapatnya. Kalau misalnya nggak ada, coba minta Ko Richard. Karena udah lebih dewasa dari kita. Coba kasih pendapatnya. Sudah tidak konflik kali ya. Udah dewasa gitu. Masih konflik nggak nih? Sudah dewasa nih. Waduh, udah gak berada di zaman-zaman muda udah. Tadi pertanyaannya apa? Mengapa konflik anak dan orang tua sering terjadi? Ini bukan tentang Richard sendiri, tapi umumnya. Ya boleh juga sih mau cerita sendiri, karena ini kan pas lagi tidak bersama orang tua kali ya, aman ya? Enggak. Aman. Ya, sebetulnya kalau konflik sama orang tua itu biasanya paling karena beda pendapat, misalnya kayak ada keinginan untuk membeli sesuatu barang, nah, itu jadi ribut biasanya. Soalnya gara-gara dikira buang-buang duit, tapi kadang-kadang yang ngomong perlu. Terus kesannya kayak kita masih belum kerja, terus kayak belum ada masukan yang stabil atau gimana, udah mau beli, dimarahin dong, ini buat apa ngomong buang-buang duit ini. Itu salah satunya sih biasanya. Ya. Apalagi kalau barang yang dibeli Richard kayaknya nggak murah nih. Mahal sih.
Elektronik. Oke, Iya. oke. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman yang mau kasih urun pendapat ini? Kayaknya Bu Linda catat, nanti kasih tahu suatu saat kalau bicara sama orang tua. Suatu saat sering harus bicara sama orang tua, ini loh cara berpikir anak-anak remaja dan pemuda. Ya, penting juga kan? Minta Jenny. Nah, ini perempuan ya? Ya. Penting ini. Halo, Jenny, Bu. halo. Jenny kelihatan wajah nih? Enggak, Bu. Oh, oke. Jadi belum mandi, jadinya sungkan kelihatan wajah, tetap cantik kok. Iya. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Mengapa konflik anak dengan orang tua sering terjadi? Kadang-kadang kayak kalau Jenny sih kadang-kadang beda sudut pandang gitu. Oke. Ya. Cukup? Beda sudut pandang? Kayak misalnya kalau Jenny mikir kayak misalnya lagi ada masalah, terus Jenny mikir ngambil solusinya kayak ya udah ini bilang ke guru aja, terus nanti gimana, atau diselesain kayak langsung aja face to face, terus kayak dari orang tua bilang jangan, mendingan ambil solusi yang lain aja gitu. Kadang-kadang itu yang bisa Dan bikin itu menimbulkan konflik gitu ya? Ya, menimbulkan konflik gitu. Oke. Nah, nanti masih bisa menyusul Wit ya, kalau ada pendapat ditanya lagi ya. Teman-teman coba saya memberikan catatan, ini asumsi atau pengamatan. Apakah sependapat karena beda generasi? Contoh nih, ini bukan hanya dengan orang tua, papa, mama, juga dengan opa, oma kita. Kamu ketika belajar pakai gadget nih, sambil joget-joget, dengerin musik, lalu sambil belajar. Apa kata oma atau opa? Kamu nih belajar, kok gak belajar? Loh ini belajar, Mak. Itu kenapa kok pakai joget-joget? Nah, teman-teman, jadi generasi opa oma kita kalau belajar, ini Bu Linda nggak termasuk bagiannya ya. Itu kalau belajar memang termasuk tenang, butuh tenang. Kalau mendengarkan musik, apalagi kalau Bu Linda saya mendengarkan musik yang saya mengerti, syairnya itu mengerti, cenderung pikirannya ke sana, jadi susah bagi konsentrasi. Misalnya nih nonton YouTube gitu ya, kemudian sambil belajar pasti nggak bisa. Karena pasti otak ini ikut mencerna apa yang ada di YouTube dan tidak bisa membaca ini, kecuali kalau membacanya nggak pakai konsentrasi. Misalnya besok ulangan, kan harus konsentrasi. Kecuali kalau cuma mengulangi pekerjaan yang memang tidak terlalu mikir. Nah, tapi kamu beda, teman-teman di sini beda. Pada saat yang sama, kita membagi perhatian pada banyak hal, betul tidak? Bisa belajar sambil dengerin musik, sambil nonton ini, sambil nonton YouTube, dan sebagainya, bisa ya? Beda generasi, beda minat, setuju? Beda cara pandang, tadi sempat disinggung. Beda harapan. Makanya tadi Richard mengatakan, barang yang buat aku itu nggak mahal, tapi buat orang tuaku, ngapain buang-buang duit? Duh, misalnya nih, kamu bisa beli gadget hampir 10 juta, smartphone, nggak tahu, 10 juta ada nggak ya? Ada ya barang kayak gini ya? Ada ya? Hampir 10 juta. Orang tuamu tuh marah-marah. Lah, mama punya laptop ini cuma 4 juta. Barangnya gede. Ya mama, laptop disamain smartphone, ya beda lah. Ya tapi kan ini laptop lebih. Jadi kesannya apa? Di generasi mama-mama, laptop itu lebih berguna daripada smartphone. Mungkin jangan-jangan sekarang kamu udah mulai jarang punya laptop kali ya, kecuali kalau yang masih kuliah. Karena apa? Karena
beda kebutuhan, beda harapan, beda kebutuhan, beda cara pandang, beda minat, dan beda lainnya lagi. Silahkan ditambahin. Beda apa lagi nih, Wid? Beda apa lagi nih? Beda apa lagi ya? Beda. Sebenarnya udah mencakup semua sih, Bu. Oke. Ya, nanti kalau masih kurang tambahin sendiri, teman-teman ya. Oke, thank you. Nah, ini satu hal yang penting yang sering kali kita lupa pikirkan. Waktu saya seumur dengan teman-teman muda di sini, juga sebel sama orang tua. Dan suka merasa gini, papa tuh nggak bijak, mama tuh nggak bijaksana. Masalahnya apa? Belum pernah ada sekolah orang tua yang membuat mereka bisa pengalaman jadi orang tua. Meskipun mereka sudah jadi orang tua 20-30 tahun, anak tuh kan bertumbuh besar. Dirimu tuh bertumbuh besar, sehingga ketika kamu masih usia 5 tahun, orang tuamu belajar menjadi orang tua anak balita, usia 4 tahun. Lalu ketika engkau berusia 15 tahun, orang tuamu belajar menjadi orang tua anak ABG. Lalu ketika engkau berusia 17 tahun, orang tuamu belajar menjadi orang tua anak 17 tahun. Kecuali kalau anaknya orang tuamu 10. Dan engkau anak yang ke-10. Jadi sudah pengalaman 9 kali jadi orang tua terhadap anak yang usia segini. Tapi kan jarang ya, itu capek dong jadi orang tua ya. Jadi teman-teman, intinya apa? Harus kita sadari, orang tua tuh belum ada orang tua yang bisa mengatakan bahwa dia pengalaman. Biasanya kalau sudah melewati itu semua, mereka bisa sharing. Saya punya seorang kawan yang di usia saya ya, anaknya 3, ya, anaknya yang terkecil lahir termasuk ketika kakaknya mungkin sekitar usia 18 tahun. Kakaknya, anak ketiganya lahir ketika kakaknya udah usia berapa ya, 16 tahun, lupa deh, pokoknya panjang banget. Jadi dia lama sudah tidak memiliki anak, kemudian punya anak bonus, anugerah. Nah yang menarik adalah mereka mengakui dulu ketika mereka menjadi orang tua bagi anak pertama dan kedua, mereka banyak melakukan kesalahan. Sehingga sekarang ketika mereka diberi anak ketiga, yang sudah lewat, sudah sekian lama gitu ya, sudah nggak berpikir akan hamil lagi, itu mereka belajar dari pengalaman kesalahan di masa lalu terhadap 2 anaknya. Mereka berhati-hati terhadap anak yang ketiga. Kebetulan sama-sama laki. Nah, untungnya anak pertama dan kedua tidak sakit hati, luka batin ketika orang tuanya melakukan kesalahan. Jadi cukup keras. Jadi kalau mau marah tuh luar biasa. Suaminya bilang, istri saya dulu kalau marah sama anak yang tertua, udah gila deh. Tapi sekarang udah beda. Tobat katanya, sadar. Nah, untuk kayak gitu itu butuh berapa belas tahun, teman-teman. Sadar ya? Jadi setelah orang tua ini melewati masa sekian tahun punya anak 1-2, barulah mereka dibukakan mata ketika lahir anak ketiga. Iya, dulu kita salah ya, sayang ya, Pak ya. Iya, kita salah dulu. Kenapa kita kayak gini? Ngerti ya? Dan itu pun tidak selalu sempurna karena zaman di mana anak pertama dan kedua lahir beda sama anak ketiga. Banyak hal mereka harus belajar. Paham ya? Jadi sayangnya memang belum ada sekolah. Jadi gini, tes dulu jadi orang tua, udah bisa nggak? Kecuali kalau kamu memilih menjadi guru sekolah minggu, nah itu bagus. Menghadapi anak-anak atau jadi guru TK, guru SD, tapi tetap juga itu bukan anakmu. Anak kita yang 24 jam di bawah tanggung jawab kita. Namanya anak sekolah minggu cuma seminggu sekali. Yang namanya kalau ada guru di sini, ketemu anak siswa juga tidak setiap jam. Nah yang ketiga, kita juga sebagai anak belum punya pengalaman jadi orang. Jadi sudut pandangnya beda, sudut pandang anak karena kita belum pernah jadi orang tua. Kalau orang tua pernah jadi anak, tapi ketika mereka jadi anak,
Itu zamannya beda. Sebel juga nih ya, pernah nggak dengar orang tua bilang, dulu waktu mama seumur kamu. Oh ya, sebel ya. Mama, itu oma nggak pernah larang mama nurut. Oma larang mama nurut. Oh, sebel nggak? Iya dulu mah, dulu. Nah ini susahnya, beda zaman, beda generasi. Nah sampai di sini dulu saya berhenti. Apakah teman-teman sependapat? Apa pendapatmu? Sependapat, Bu. Iya, jadi nggak berani ngasih pendapatnya. Tapi bener nggak sih orang tua memang nggak pernah sekolah jadi orang tua? Tanya ya sama orang tuamu. Dulu pakai testing kecuali Bina Pranika memang diberikan pembekalan sih ya. Jadi penting ya. Teman-teman di GKI itu selalu sebelum calon mempelai ini kalau ada yang sudah mulai berpikir akan pacaran serius, mulai mikir tentang menikah, jangan abaikan Bina Pranika. Itu bukan mempersulit. Jadi Bina Pranika itu wajib. Lek bolos nggak dikasih nggak dikasih piagam, nggak diberkati. Waduh, mau kawin dulu kok tuh angel nih. Masalahnya apa? Mencegah terjadi hal-hal di kemudian hari. Ini pembekalan itu pun nggak jamin loh. Meskipun lulus Bina Pranika itu kan baru belajarnya, belum prakteknya. Di Bina Pranika itu ada salah satu topik apa? Mendidik anak. Ya, bahkan ada penyesuaian sebagai menantu. Wah, dengan konflik, bagaimana menghadapi konflik. Nah, kayak gitu-gitu ada juga. Tapi sekali lagi itu baru pembekalan. Dalam hidup ini prakteknya nggak selalu persis sama. Itu tapi tetap berguna. Ya. Nah, teman-teman, dengan kondisi begini, kira-kira ada nggak jalan keluar? Ayo, Wid, kira-kira dengan kondisi sebabnya begini, beda generasi, beda minat, beda cara pandang, beda harapan, beda zaman, dan sebagainya, anak nggak pernah punya pengalaman, terus kira-kira ada nggak harapan? Pasti ada sih, Bu. Soalnya kalau terjadi konflik, pasti ada solusinya. Oke, bagus ya. Sebuah keyakinan Widya, kira-kira keyakinan teman-teman juga nggak nih? Ya. Nah, sebelum itu mari kita coba lihat, sebelum lebih jauh kita akan belajar dari apa yang kita baca pada hari ini. Dari bacaan Kejadian 48 ayat 8 sampai 22. Kita beri judul, mari kita belajar dari Yusuf. Ya. Satu, kita harus sadar dari pengalaman Yusuf bahwa dia punya bapak namanya Yakub. Dia bukan orang tua yang sempurna. Setuju tidak? Kalau setuju kasih jempol. Ya. Ya, setuju kasih jempol. Oke. Yakub bukan orang tua yang sempurna. Kenapa kita bisa bilang demikian? Keluarga Yakub di mana Yusuf lahir penuh dengan konflik. Ceritanya kan kalau kita baca mundur, nanti bisa dibaca sendiri ya. Yakub itu kan anak yang sangat dikasihi oleh, Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Mungkin Anda bilang, loh ya kan enak. Betul, enak di satu sisi, nggak enak di sisi lain. Karena kakak-kakaknya menjadi cemburu dan iri hati terhadap Yusuf. Nah, kenapa Yusuf dicintai? Ini problem behind-nya ya. Karena Yusuf lahir dari Rahel, istri yang dikasihi Yakub. Mungkin ada yang bertanya, emang ada istri yang nggak dikasih Yakub? Ada, Lea. Jadi ini ceritanya Yakub mempunyai dua istri, Lea dan Rahel. Kalau kamu belum tahu ceritanya, mungkin bilang, lah kalau nggak cinta kenapa kawin? Itu masalahnya. Yakub bisa curhat. Emang aku punya pilihan. Aku ditipu sama bapak mertua. Tahu ya kisah ini ya? Jadi ceritanya Yakub sebenarnya sudah jatuh cinta pada Rahel. Dan Laban mengatakan, kalau kamu kerja 7 tahun, kamu akan kuberi anakku ini.
wah Yakub mau nih, yes gitu ya. Pada hari pernikahannya, di malam pengantin, dia tidak tahu bahwa ternyata yang ada di sampingnya adalah Lea. Baru ketika mungkin malam pertama, dibuka cadarnya, nah ini susahnya pakai cadar, dibuka cadarnya, dia tahu itu bukan Rahel yang dia kehendaki, tapi Lea. Dia protes sama bapak mertua bilang, sorry ya Yusuf, kamu nggak tahu ya, kalau di sini nggak mungkin menikahkan anak bungsu, anak kedua kalau kakaknya belum kawin. Jadi ini memang tradisi. Kamu sih pendatang baru, nah kamu mau macam-macam. Akhirnya Yakub marah bilang gini, terus gimana nih? Aku kan cintanya sama Rahel, katanya Laban mertuanya. Enggak apa-apa, bisa diatur. Udah gini, setelah ini kamu tak kawinkan sama Rahel. Tapi kamu harus kerja 7 tahun lagi. Jadi untuk dapat istri 1, 7, istri 2, 14 tahun. Sebenarnya Laban juga licik ya. Dia mengikat Yusuf dengan, Laban mengikat Yakub dengan cara demikian. Nah, kira-kira nih, kalau kita jadi Yakub, kita bilang apa? Gimana aku bisa mencintai Lea? Lawang aku dipaksa. Jadi kalau aku menyayangi anak yang dari Rahel, ya kan bukan salahku. Yusuf, anak yang lahir dari istri yang dicintai. Bisa Anda bayangkan kakak-kakak Yusuf. Kalau kamu jadi Ruben, kalau kamu jadi Yehuda, Simeon, Lewi, yang lain-lain, mereka bilang apa? Emang kita minta dilahirin. Betul nggak? Kak, mungkin yang ada bilang, bapak kita tuh bener-bener deh. Kok secara demonstratif menunjukkan cintanya pada Yusuf, emang kita dianggap anak haram? Kita kan nggak pernah milih kalau ibu kita adalah Lea. Kasian kan? Belum lagi kalau mereka mikir bagaimana Lea, ibunya, tersakiti. Ini lucu juga, jadi Lea sama Rahel, dua istri Yakub ini berkompetisi, bersaing dengan banyak-banyakan anak. Zaman itu semakin banyak anak, mereka merasa diri mereka layak untuk dicintai. Tapi ternyata tetap tidak. Yakub tetap tidak bisa cinta Lea. Jadi anak ini korban, istilahnya? Alat untuk mencapai ambisi ibunya masing-masing. Saudara bisa nggak ada bayangkan kalau kita menjadi salah satu anak Yakub? Mau pilih deh, mau jadi siapa? Wit, kalau mau pilih mau jadi siapa di sini dari anaknya Yakub? Mau jadi Yusuf? Nggak mau. Nggak, emang enak dicintai secara luar biasa tapi dibenci saudara. Kira-kira ngerti nggak? Ibu. Mau jadi siapa coba? Mau jadi yang tertua? Tambah nggak juga, ya? Jadi yang Kita bisa ngerti ya bahwa ini keluarga penuh dengan konflik. Si Yusuf mungkin tidak merasa aman berada di tengah saudaranya, meskipun mungkin waktu masih muda dia belum terlalu sadar itu. Karena lucu juga ya, dia justru menemui kakak-kakaknya yang bau kambing. Ntar lagi kalau Idul Adha, kamu bisa deh jalan-jalan ke tempat penjualan kambing. Dari jarak 5 meter aja baunya kambing udah bau kerasa. Ini bayangin, kakak-kakaknya menggembalakan kambing domba di padang belantara, pastinya nggak mandi, ya, nggak mikir mandi. Lalu Yusuf datang dengan pakaian yang kemilau, mencari mereka. Jadi ini memang keluarga aneh ya. Dan disinilah Yusuf lahir dan besar. Dan disinilah peran Yakub sebagai orang tua. Saya termasuk anak yang dicintai oleh ayah. Tapi nggak enaknya apa? Kakak saya, jadi sebenarnya gini, saya punya kakak perempuan 2 dan kakak laki 1. Nah, kakak laki 1 ini oleh ayah saya diperlakukan dengan keras, dengan disiplin.
Ya, jadi jarang dipuji. Ayah saya seorang Tionghoa Totok yang punya harapan besar pada anak laki-lakinya, dan orang Tionghoa Totok itu kadang-kadang suka pelit kalau memuji anaknya. Karena merasa kalau anaknya dipuji ntar besar kepala malah jadinya tidak berjuang. Nah, cara ayah saya mendidik kakak laki-laki saya dengan cara disiplin dan sebagainya. Nah, kalau sama saya beda. Hanya itu saja, perlakuan berbeda membuat saya dibenci, diiri oleh kakak laki-laki saya waktu saya kecil. Ada nggak enaknya ternyata ya. Saya juga nggak memilih jadi Yusuf kalau begini. Apalagi kalau kita tahu kemudian kisah hidup Yusuf. Tapi akhirnya toh tetap happy ending. Nah, teman-teman, dalam bacaan hari ini yang tadi kita baca bersama di Batu Widya juga, itu ceritanya tentang apa? Saya bertanya, saya menuliskan di sini, kegagalan Yakub tak mengurangi rasa hormat Yusuf kepada ayahnya. Nah, coba temukan apa bentuk rasa hormat Yusuf dalam bacaan yang kita baca pada hari ini. Widya menemukan tidak? Ada rasa hormat Yusuf dalam bacaan hari ini. Menurut saya Yusuf itu mau kayak bukan relakan sih, mau ngasih anaknya itu diberkati sama papanya. Sama kakeknya ya. Oh iya, salah kayaknya. Sama ayahnya Yusuf. Loh, mungkin kita bertanya, loh kan wajar, diberkati kan wajar. Salah dengan diberkati di sini. Soalnya menurut saya kan kayak masa lalunya Yusuf itu kan udah kayak sengsara toh, tapi maksudnya dia itu masih mau mengampuni gitu. Oke, ya memang sih tidak secara langsung Yakub menyebabkan Yusuf dijual ya sebagai budak, itu kakak-kakaknya. Tapi kan akibat mereka iri hati, dan kan tidak mungkin Yusuf bisa marah kepada orang tuanya. Apalagi mungkin merasa begini, bapakku kok nggak nyari aku ya kok nggak nyari aku, kok aku dibiarin, padahal nggak ngerti kalau bapaknya tidak tahu kalau dia masih hidup gitu kan, di rekayasa seolah-olah dia mati ya. Tapi bisa kan rasa marah kepada ayah seperti itu. Dan jangan lupa nih teman-teman, jangan lupa pada waktu kejadian 48 itu Yusuf menjadi apa di sana? Sudah menjadi apa? Penguasa di Mesir? Sudah? Sudah. Dia itu adalah orang kedua setelah Firaun. Bahkan kalau ada bagian mengatakan, Firaun sampai bilang gini, di Mesir ini, di tanah ini, tidak boleh orang melakukan apa-apa tanpa seizinku. Wih. Jadi Yusuf itu sudah, kalau pakai bahasa ini, the Almighty, yang maha kuasa di Mesir. Kekuasaan, kehormatan, kekayaan semua di tangannya. Kira-kira masih nggak butuh berkat dari Yakub yang justru numpang di Mesir? Perlu nggak nih? Kalau dihitungan manusia, paham ya? Yakub itu hanya karena Yusuf saja, maka Firaun memberikan tempat bagi Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir. Tadinya Firaun nggak kenal Yakub kali. Hanya karena Yusuf, karena dia ayah Yusuf, karena mereka saudara-saudara Yusuf, maka mereka diberi kesempatan tinggal di Mesir. Jadi Yakub itu istilahnya nggak ada apa-apanya kalau dipikir gitu ya. Meskipun dia ayah dari Yusuf, tapi hebatnya apa? Yusuf tidak pernah takabur, tidak pernah lupa diri. Itu mirip-mirip kayak adegan Presiden Jokowi bersimpuh di kaki ibundanya. Ibundanya itu cuma rakyat jelata, tapi dia tetap memberikan hormat. Dia presiden, ya paham ya?
Jadi orang nggak akan pernah kenal ibundanya Pak Jokowi kalau misalnya Jokowi tidak jadi presiden, ya. Mereka bukan keluarga dari keluarga berstatus sosial tinggi biasa. Nah, jadi intinya di tengah puncak kekuasaannya, Yusuf tidak pernah lupa diri dan tidak pernah lupa siapa ayahnya. Ada ungkapan quotation yang mengatakan orang itu baru bisa kelihatan siapa dirinya ketika dia berkuasa. Dia jadi lupa diri atau sadar diri. Kalau dia belum apa-apa mungkin rendah hati. Tapi coba kalau dia punya kekuasaan, seperti apa dirinya? Nah, ini Yusuf ya, menarik ya. Jadi apapun kondisi keluarganya, ini adalah gambar yang saya ambil yang mengungkapkan adegan di mana Yusuf menyambut ayahnya. Ketika ayahnya dijemput untuk menemui Yusuf ketika Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Ya, jadi bentuk rasa hormat Yusuf ditunjukkan tanpa lupa siapa dirinya dan dia tidak pernah lupa juga siapa ayahnya. Nah, sekarang mari kita memeriksa diri kita. Saya mengajak kita, temukan selalu alasan bagimu untuk bersyukur atas orang tuamu dan memberikan tetap rasa hormat kepada mereka. Widya, bisakah memberikan alasan untuk bersyukur atas orang tua dan tetap mempunyai alasan memberikan rasa hormat? Kalau alasanku kayak senakal-nakalnya aku, maksudnya kayak sebandel-bandelnya aku di matanya mama sama papa, tapi mama sama papa itu tetap kayak mau jadi mama papa yang baik buat aku, kayak masih mau nasehatin aku gitu. Terus kayak mama papa itu juga masih dalam tanda kutip kayak mendidik aku dengan cara yang benar. Kayak aku selalu dikasih ingat gitu sama mama papa tentang ayat-ayat Alkitab atau kayak dikasih pencerahan di Alkitab gitu. Kalau misalnya kamu berbuat salah, kamu itu harusnya minta tolong sama Tuhan. Kalaupun aku kayak contohnya kayak ada masalah, kayak bingung gitu atau mau milih jurusan kuliah apa, atau kayak aku bingung soal ujianku, mama sama papa itu selalu kayak bilang kamu doa sama Tuhan, gak perlu khawatir, karena kamu kayak Tuhan itu pasti nolong kamu gitu loh. Toh mama papa dulu memang juga kayak gitu, tapi sampai sekarang juga masih bisa kok gitu. Bersyukurnya gitu sih, masih kasih tahu gitu. Walaupun memang awalnya kalau buat salah pasti dimarahin gitu. Jadi orang tua tidak pernah putus asa untuk menjadi orang tua yang memberikan kekuatan, dukungan, dan nasihat. Boleh nggak, Wid? Orang tuamu sempurna nggak, Wid? Enggak. Kalau memang sempurna, kayaknya teman-teman mau melamar jadi anak nih. Ya, saya ingat dulu ada seorang teman ya, anak remaja ya, kadang-kadang ke rumah gitu ya. Waktu Bu Linda masih banyak bersama dengan anak-anak remaja dan pemuda. Ya, kadang-kadang ke rumah dan dia curhat, dia bilang gini, Bu, aku tuh sering main ke rumah temanku, teman sekolah. Belum kuliah waktu itu. Aku tuh suka iri deh. Bagaimana dia, temanku tuh sama orang tuanya. Mereka bisa guyonan, bisa ngobrol, enak deh. Ya memang sih nggak salah, karena kok nggak heran karena orang tuanya dosen. Dua-duanya gitu ya. Jadi mungkin udah biasa sama anak muda. Terus kalau orang tua kamu emang kenapa? Ya orang tuaku ya beda. Aku tuh di rumah jarang ngobrol sama orang tuaku. Aku ya kalau sudah selesai belajar aku ya kalau aku pokoknya aku di kamar aja. Cuman kalau makan aja bareng. Udah gitu kalau di meja makan ya aku males ngomong karena biasanya kalau ngomong ujungnya dimarahin. Aku kalau jatuh cinta nggak berani cerita, kan panjang banget ceritanya. Nah pertanyaannya gini, kamu mau tukar orang tuamu dengan orang tua temanmu? Dia mikir, kayaknya enggak deh Bu. Emang kenapa?
Ya ada sih sisi baiknya orang tuaku. Aku mungkin tidak tahu aja bahwa orang tua temanku tetap bukan sempurna. Yang kita lihat seringkali rumput tetangga lebih hijau. Oke, cerita ini mau mengatakan apa? Ya, mari kita bersyukur. Selalu ada alasan. Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman kayaknya perlu disenggol nih. Ya, kayak teman-teman kasih pendapatnya gitu loh. Coba aku minta Michelle coba kasih pendapatnya. Ini kayak perlu ditunjuk nih ya. Pendapat tentang kayak gimana nih, Bu? Jadilah seperti Widya. Jadi menggantikan tugas Widya minggu depan jadi bagian tunjuk. Silakan Michelle. Apa tadi pertanyaannya? Ya, sampai Apa lupa. nih? Pertanyaannya apa? Temukan alasan kamu untuk bersyukur atas orang tuamu dan tetap memberikan rasa hormat. Apa ya? Menurutku bagaimanapun mereka itu tetap orang tua kita, walaupun mungkin ada perlakuan-perlakuan mereka yang kita tidak sukai, tidak senangi, tapi ya bagaimanapun mereka itu tetap orang tua kita gitu, orang yang melahirkan kita, ada hubungan darah dengan kita. Apa lagi ya? Ya, aside dari apa ya, segala perlakuan mereka yang mungkin menurut kita ada beberapa kayak kurang bertanggung jawab lah atau bagaimana menurut kita, ya itu menurut aku kayak mereka tetap orang tua kita, tetap papa mama kita gitu. Kira-kira Gitu sih. ya bisa nggak memberikan rasa hormat pada orang tuamu? Karena apa? Gimana, Bu? Maaf tadi. Memberikan rasa hormat pada orang tua bisa nggak? Mungkin dari aku bisa, tapi terkadang itu agak sulit ya. Oke. Apa pada waktu mungkin ada waktu-waktu terkadang yang kayak pas misalnya kita mau makan sesuatu tapi nggak dikasih, terus kadang kita itu mengungkapkan argumen kita terus nggak diterima gitu. Oke. Ya. Jadi situasi itu. Nah, teman-teman yang harus kita sadari begini. Perspektif orang tua itu pasti untuk kebaikan anak. Tujuannya. Cuman memang cara dan metode tak selalu cocok dengan kita. Kita baru bisa menghargai, kita baru bisa memberikan hormat mungkin satu fase tertentu. Setelah kita menjadi semakin dewasa. Ya, ibu saya seorang yang sangat ketat disiplin dalam hal-hal yang rohani. Dulu saya nggak senang, tapi setelah beriring waktu, tadi siapa yang bilang orang tuaku mengingatkan untuk berdoa. Dulu saya merasa, alah berdoa ya udah tahu lah. Tapi kemudian saya mengerti, setelah berlalu semakin dewasa, saya mengerti, saya lebih bisa menghormati dan bisa lebih bersyukur terhadap kondisi orang tua saya dalam segala ketidaksempurnaan mereka setelah kita semakin dewasa. Jadi saya semakin yakin, tanda kedewasaan kita adalah ketika kita mampu menemukan alasan bersyukur serta memberikan rasa hormat pada orang tua. Bukan karena orang tua kita sempurna, tidak. Tapi karena mereka adalah manusia yang lemah dan kita bisa mengerti. Teman-teman, kalau tadi kita lihat dalam bacaan tadi di Kejadian 48, kita melihat gini. Ceritanya nih, Yakub berusaha memberkati anaknya Yusuf, Manasye dan Efraim. Terus yang lucu apa yang terjadi? Tangannya Yusuf tuh silang. Tangannya Yakub si kakek ini silang. Lah Yusuf kan langsung balikin. Lalu mengatakan, "Papa, yang sulung itu Manasye. Efraim itu adiknya. Enggak apa-apa, aku memang mau begini." Kita tidak menerima penjelasan apapun dari kejadian. Tapi saya menduga ini adalah cerminan dari Yakub yang adalah anak bungsu.
yang menerima berkat kesulungan. Dan dia mau mengatakan pada Yusuf, meskipun Efraim anak bungsu, tapi dia layak menerima berkat sulung. Nah, ini cerminan dari Yakub. Yang Yusuf paham, ini pengalaman hidup ayahnya ikut mempengaruhi dia berperilaku. Nah, yang hebat, Yusuf akhirnya menerima kenyataan itu. Di dalam Yakub ada pengalaman-pengalaman luka di masa sebagai anak bungsu. Jangan lupa, Yakub pun diperlakukan berbeda oleh ayahnya Ishak. Ishak tidak pernah bangga terhadap Yakub. Saudara, kalau Anda mengerti psikologi pertumbuhan ya, psikologi pertumbuhan, seorang anak itu tumbuh memiliki rasa aman karena ada ibu. Tapi kalau memiliki rasa bangga karena ada ayah. Coba nih, ingat nggak waktu kecil ketika kamu merasa tidak aman, siapa yang kamu cari? Mama, gitu ya. Ingat nggak? Nggak ada yang ngajar, kenapa nggak papa? Gitu. Mama yang dicari. Tapi ketika sudah mulai ketemu teman-teman, lalu dibilang, ih kamu anak mama, gitu. Bangga nggak? Biasanya baru bangga, ini anak papa. Nah ya, jadi rasa bangga itu ditimbulkan karena ayah. Maka saya sering kali berbicara pada pasutri muda, ayah-ayah, berikan waktu bermain, nanti kalau kamu yang pemuda jadi ayah ya, berikan waktu untuk bermain dengan anakmu meskipun tak banyak. Berikan waktu untuk sedikit mengajari anakmu meskipun tak banyak seperti ibu. Karena apa? Karena disitulah rasa bangga itu timbul. Seorang anggota kita yang lulus sarjana psikologi itu menuliskan skripsi dan melakukan penelitian. Anak yang belajar ditemani ayah ternyata prestasinya lebih baik daripada sebelumnya. Ini penelitian. Ya, menarik ya. Bayangin Yakub, bapaknya Yusuf ini tumbuh tanpa rasa bangga. Karena ayahnya tidak pernah bangga pada dirinya. Ayah bangga cuma sama Esau. Jadi lucu juga ya. Yusuf ini punya orang tua Yakub yang tidak sempurna. Yakub punya orang tua juga Ishak yang juga tidak sempurna. Tanya di orang tuamu, apakah kakek nenekmu sempurna? Gak ada. Jadi orang tua kita seperti hari ini tidak lepas dari opa-oma kita. Opa-oma kita seperti hari ini tidak lepas dari ayah ibunya juga. Itu muter aja. Karena itu kita justru sadar kita harus lebih baik dari mereka. Keadaan yang buruk tetap bisa menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Betapapun orang tua kita tidak sempurna. Nah, kita melihat dalam diri Yusuf, sebenarnya yang menarik adalah seluruh rangkaian hidupnya bagaikan sebuah sekolah. Gambar ini kira-kira bisa menjelaskan sesuatu? Coba Anda lihat. Gambar yang ada di depan bisa kelihatan menurut Widya gambar ini bicara apa? Yang Yusuf mau dijual. Ya betul. Yusuf ditemukan, Yusuf diambil dari sumur oleh kakak-kakaknya lalu mau dijual kepada saudagar Ismail ya. Ini adalah awal pengalaman buruk dalam hidup Yusuf. Dari seorang anak yang disayang orang tuanya, ayahnya lalu menjadi budak. Tapi yang hebat apa? Coba bisakah Widya membaca Kejadian 50 ayat 19 hingga ayat 20. Teman-teman juga baca ya. Oke. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ya, terima kasih. Di sini apa pendapatmu
untuk bagian ini. Dikatakan gini, Yusuf, ini ceritanya latar belakang gini. Waktu itu ayahnya, ayah Yusuf yaitu si Yakub sudah meninggal. Nah, kakak-kakaknya selama ini merasa aman karena mereka tahu bahwa Yusuf sangat menghormati ayahnya, sehingga Yusuf nggak mungkin ngapa-ngapain mereka. Tapi sekarang si ayah sudah meninggal, maka mereka bilang apa? Ayat 15, boleh jadi Yusuf akan dendam pada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya. Karena apa? Karena ayah kita sudah meninggal. Lalu mereka hati-hati ngomong sama Yusuf. Mereka bilang gini, ayat 17, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Ini kata ayah lo Yusuf. Kira-kira gitu ya. Jadi ayah nggak pernah ngomong gitu, tapi mereka settingan seolah-olah ayah ngomong gitu supaya Yusuf itu hormat karena mereka tahu Yusuf hormat pada ayah, pakai mulut ayah. Kira-kira gitu ya. Jadi sebab itu mari kita mengatakan bahwa sebelum ayah mati ia telah macam-macam. Lah Yusuf bilang apa? Ayat 19 yang tadi dibaca Lydia. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saya senang banget ya dengan bagian ini. Meskipun Yusuf adalah orang yang sangat berkuasa di Mesir, yang dia bisa bikin orang mati atau hidup dalam sekejap, tapi dia sadar bahwa dia bukan Allah. Aku inikah pengganti Allah. Ini menarik ya. Manusia seringkali lupa diri. Mereka bertindak seperti Tuhan yang menghukum, yang menghabisi, yang mengadili orang. Lupa kalau dia bukan Tuhan. Nah Yusuf padahal di puncak kekuasaannya dia sadar, aku inikah pengganti Allah? Artinya apa? Aku ini loh sama seperti kamu Kak, sama-sama manusia. Aku belum jadi Allah. Ini sadar diri ya. Lalu dia bilang apa? Ayat 20, kamu memang telah merekakan yang jahat, tetapi Allah merekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Tahu maksudnya teman? Jadi pengalaman buruk Yusuf di masa lalu dia nggak lupa. Bohong kalau seringkali kan kita, aku udah lupa, tapi aku masih dendam. Yusuf tidak. Dia nggak lupa, tapi dia mengatakan apa? Tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan. Artinya meskipun pengalaman itu buruk, nggak apa-apa. Aku sadar itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan. Saudara, saya mengatakan bahwa Yusuf telah mencapai multi intelijensia yang mengagumkan. Kalau kita sekolah umumnya diukur kecerdasan intelektual, ya. Lalu muncul ada yang disebut kecerdasan emosional. Tapi kalau Yusuf ini kecerdasan multi intelijensia. Mengapa? Bukan hanya secara spiritual dia sadar diri bahwa dia bukan Tuhan, tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan hidupnya itu juga menarik. Ya, bagaimana dia memperlakukan orang lain, kakak-kakak yang membenci dia dan hidupnya ini juga sangat istimewa. Nah, saudara ingat Yusuf masa lalu dan Yusuf yang saat ini. Artinya apa? Setuju? Penderitaan membuat Yusuf menjadi pribadi yang mengagumkan. So, boleh kita baca sama-sama nih, Wit? Teman-teman yang di rumah tempat kos, kita baca sama-sama yuk. Ayo. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman, hal-hal buruk apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini tak dapat menghalangi Allah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Memang bukan Tuhan yang membuat Yusuf jadi budak. Satu, ada andil Yusuf juga. Bagaimanapun dia juga tidak punya kepekaan sosial gitu ya. Lalu ngapain dia bikin kakak-kakaknya cemburu dengan pakaian yang indah, datang ke padang belantara yang dimana kakak-kakaknya saja nggak bisa mandi, misalnya gitu ya. Kok nggak peka banget sih? Terlepas dari itu, kakaknya juga jahat. Ini adik sendiri kok dijual. Terlepas dari semua yang buruk, bapaknya juga ikut ambil. Terlepas dari semua yang buruk, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi, hari ini tugas kita adalah temukan 5 alasan mengapa saya bersyukur untuk orang tua saya. Besok cari lagi 5 alasan, ya, setiap hari. Dan kalau perlu, katakan itu secara terbuka pada orang tua. Ya nggak usah ngomong panjang, nggak apa-apa. Ma, terima kasih ya, sudah jadi mama aku. Mamamu akan bingung ya. Atau nggak usah verbal kalau merasa aneh. Pagi hari lihat ibumu begitu repot di dapur, Ma, tak bantu tak? Nah, ya, heran mama. Apa kamu? Kesambet apa? Kesambet ya nggak ada namanya. Orang berubah jadi baik, kenapa sih? Ya. Berikan perhatian. Atau kelihatan ayah ibumu lelah, pijit. Sedikit saja perhatian kecil akan mengubah atmosfer di rumah. Mungkin hari ini belum, besok pasti iya. Sedikit demi sedikit, sesulit apapun, kadang-kadang hubungan kita dengan orang tua. Oke? Yuk kita berdoa. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa saat ini, mengingat hal-hal apa yang bisa menjadi alasan kita untuk bersyukur. Mari kita bersyukur sebagai anak dari orang tua kita, dan kita ucapkan berkat bagi orang tua kita. Katakan dengan kata-katamu sendiri. Apapun yang buruk yang bisa terjadi di hidup kami, Tuhan, tak dapat mengurangi kepercayaan kami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Termasuk keadaan orang tua kami. Mereka memang tidak sempurna, karena tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi mereka pernah menjadi anak, dan mereka pun harus menghadapi keadaan yang tidak selalu mudah. Sebagai anak, karena orang tua mereka juga. Tuhan, pulihkanlah keluarga kami. Kami ingin selalu menemukan alasan untuk bersyukur dan mencintai orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita. Omong-omong, di Indonesia 22 Juli itu menjadi Hari Anak Nasional ya. Sejarahnya mungkin tidak banyak yang tahu, nggak enak juga diceritain, tapi intinya apa? Sebagai anak, siapapun kita semua pernah jadi anak atau masih jadi anak ya. Kita semua masih jadi anak. Mari coba lakukan sesuatu untuk orang tua kita. Ya, yang setuju boleh kasih jempol. Kasih sesuatu apresiasi, kasih sayang ya, kasih sayang atau apapun, sekecil apapun. Ngambilin minum, gitu. Itu kan kelihatan menyentuh banget ya. Loh, apa nih? Ya kelihatannya mama haus. Itu hal kecil. Ya, Tuhan berkati kita, saya serahkan kepada. Ya, Lydia. Ya, terima kasih Bu Linda atas pelayanan firman-Nya yang sudah memberkati kita semua.
Selanjutnya mungkin aku mau ngasih info ke teman-teman buat persembahan. Jadi untuk yang pertama bisa ditayangkan dulu slide-nya mungkin. Jadi yang pertama nanti teman-teman bisa berikan persembahan ke gereja, bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman kalian masing-masing. Dan yang kedua, nanti teman-teman bisa transfer ke rekening GKI Manyar, rekeningnya sudah tertera juga di layar teman-teman. Dan yang terakhir mungkin teman-teman bisa berikan persembahan nanti dibawa langsung ke gereja, tapi waktu kita nanti sudah bisa beribadah bersama-sama kembali. Ya, sekian buat informasi persembahannya. Saya kembalikan ke Bu Linda untuk doa syafaat. Mari kita bersama untuk berdoa syafaat, teman-teman. Selamat siang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih boleh beribadah meskipun kami beribadah secara online, kami bertemu secara online Tuhan, tapi kami mengucap syukur bahwa kesempatan ini masih diberikan pada setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang juga mungkin terkena dampak dari pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan jasmani dan juga rohani ya Tuhan, dalam segala perjuangan hidup, perjuangan ekonomi yang juga harus dilalui ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan memberikan hikmat, Engkau sendiri yang memberikan tuntunan-Mu ya Bapa, supaya selama masa pandemi yang berat ini Tuhan, kami masih tetap selalu berjalan bersama dengan Engkau, berharap hanya padamu Tuhan, dan melihat mujizat dan pertolongan tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah dibagikan oleh Ibu Pendeta Lindawati Wismanto. Kiranya Engkau memberkati Bu Pendeta Lindawati dan juga keluarga. Engkau memberkati juga untuk pelayanannya. Dan kami juga bersama Tuhan mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menguatkan kami selama 1 minggu ke depan Tuhan. Biarlah firman itu boleh berakar dan juga berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang boleh melayani ya Tuhan di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau menyertai ya Tuhan. Berikanlah selalu Tuhan pada setiap kami ini Tuhan kesehatan dan kekuatan dan juga semangat yang tidak pernah patah Tuhan dalam menghadapi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini hanya kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Makasih Kak. Thank you. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mungkin ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Yang pertama, aku mau ngajak semua teman-teman untuk kita tiap hari Sabtu nanti ada TIP atau Together in Prayer. Jadi waktu itu nanti teman-teman bisa bersekutu bersama, berdoa bersama. Jadi nanti buat meeting ID atau passwordnya bisa di-share ke grup Crash Like kita masing-masing. Dan juga yang kedua, kita bakal ada kuesioner online. Jadi ini teman-teman mungkin yang mau ngasih saran, masukan buat ibadah kita ke depannya, bisa scan QR code ini, nanti bisa kasih saran juga. Mau info juga buat teman-teman, kalau kita bakal untuk sementara ini kebaktian melalui Zoom setiap hari Minggu jam 9:30. Juga untuk meeting ID sama passwordnya nanti di-share di grup Crash Like. Ya mungkin sekian aja infonya. Oke, thank you semuanya yang sudah
join kebaktian kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you semuanya.